Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatul Rohmah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan atau menelaah tentang tema al-hiwayah. Al-hiwayah artinya hobi. Ini ada rangkuman daripada kompetensi dasar atau KD. Yang pertama yaitu KD 3.9. Dia berbunyi memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, yaitu seperti bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan, yaitu tentang tema tersebut, tema al-hiwayah. Yang mana siswa itu harus melibatkan tindak tutur pendapat dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adawat al-istifham, adawatul istifham. Selanjutnya yaitu KD 3.10. Di sini berbunyi bahwa siswa itu menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adawatul istifham tadi dalam menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema yang ini, yaitu tema al-hiwayah. Selanjutnya yaitu KD 4.9. Di sana KD ini menyuruh siswa atau murid untuk mendemonstrasikan. Mereka dapat mendemonstrasikan atau mengemukakan pendapat dengan tema al-hiwayah menggunakan susunan gramatikal adawatul istifham, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan yang terakhir yaitu 4.10, dia mampu menyusun teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema ini, yaitu al-hiwayah, dan tetap memperhatikan susunan gramatikal adawat al-istifham, baik secara tulisan maupun secara lisan. Nah, sekarang apa sih adawatul istifham itu? Al-istifham itu adalah pertanyaan. Adawatul istifham berarti suatu kata atau kata tanya lah, simpelnya. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu 5W1H. Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, 5W1H. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu seperti ma, artinya apa. Nama ini ditunjukkan untuk benda atau goiru akil lah, yang tidak berakal, berarti selain manusia. Lalu bisa man itu siapa. Nah, ini digunakan untuk yang berakal, berarti manusia. Pertanyaan juga artinya kan siapa. Lalu selanjutnya itu maza juga sama seperti ma, artinya apa. Tapi kalau maza ini lebih diidentikan itu untuk menjelaskan pekerjaan. Lalu ada aina, artinya di mana, kaifa bagaimana, mata kapan, kam berapa, dan limadza artinya kenapa. Nah, ada juga kata tanya dalam bahasa Arab itu seperti bahasa Inggris yang mana dia membutuhkan jawaban ya atau tidak, atau naam atau la. Yaitu biasanya pertanyaannya berupa hamzah istifham, a, atau hal gitu. Contohnya ahadza kitabuka, apakah ini kitabmu, atau hal hadza kitabuka, apakah ini kitabmu. Maka jawabannya cukup dengan naam atau la. Misalkan naam dzalika kitabi, naam tilka, atau apa, naam hadza kitabi, atau la hadza laisa kitabi, bisa. Itu hanya membutuhkan naam atau la. Selainnya itu membutuhkan penjelasan. Baik, selanjutnya saya akan menerapkan indikator pencapaian kompetensi daripada tema al-hiwayah ini. Yang pertama yaitu menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. Nah, teks deskriptif ini misalkan menjelaskan tentang hobi dari salah satu orang atau pekerjaan atau permainan bisa, yang mana nanti siswa itu dari teks deskriptif ini itu dapat mencakup 4 maharoh, yaitu maharotul qiraah. Nanti masing-masing siswa atau perwakilan siswa itu membacanya di depan. Lalu ada istima.
dan ada kitabah, dan ada kalam, Maharatul Kalam. Jadi nanti dia menuturkan, mendemonstrasikan, menjelaskan, menceritakan tentang apa yang dia tulis di Maharatul Kitabah tadi, yang mana merujuk atau mengikuti contoh daripada tes deskriptif yang ada di buku tersebut. Gitu. Nah, ketika Maharatul Istima atau Maharatul Qiro'ah, di sana pasti seorang guru menanyakan kepada siswanya tentang kosakata yang sulit dipahami atau yang belum diketahui artinya. Jadi dari sinilah siswa itu menambah kekayaan atas kosakata, dan itu bisa menjadi modal untuk dia mengarang insya atau menyusun teks deskriptif yang akan dia tulis dan untuk dia ucapkan atau dia presentasikan. Dari teks deskriptif tersebut juga di sana akan bercabang dengan beberapa latihan. Di antaranya yaitu pertama, siswa disuruh atau dituntut untuk menemukan fakta daripada teks tersebut, seperti mencari kata atau kalimat atau keadaan yang benar dan yang salah. Lalu bisa juga latihannya itu berupa melengkapi kalimat yang sesuai dengan teks deskriptif. Bisa juga selanjutnya itu bisa dengan menghubungkan kalimat dengan gambar yang tersedia. Jadi nanti ada gambar, kira-kira kalau gambarnya seperti ini, itu dia sedang melakukan apa sih, atau apa dia sedang melakukan qurratus salah, qurratul qadam dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu bisa dengan menjelaskan bentuk tutur tentang mengemukakan pendapat. Yang terakhir, dia juga bisa mempraktikkan dengan lawan temannya, seperti dialog lah ya, dialog antar dua atau lebih, dan dia di sana saling bertanya dan saling merangkum apa sih yang mereka dapat dari temannya tersebut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.